Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bahkan sepanjang malam Tuhan berikan tidur yang nyenyak bagi kita, dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sebab itu biarlah kita terus tinggal dalam kasih Tuhan, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat pemeliharaanmu, buat kemurahanmu, serta kebajikanmu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tapi Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan kami aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu pagi hari ini. Mulut kami penuh dengan pujian untuk bersyukur lagi kepadamu. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya hanya kepadamu ya Allahku. Kami naikkan pujian syukur juga hormat bagi nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sebab Kau Tuhan yang ajaib, Kau pengharapan yang teguh, Kau yang tak pernah mengecewakan, Kau yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Engkau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Kau satu-satunya.
segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan yang menopang kami, yang memampukan kami menanggung segala perkara. Bahkan bersamamu kami akan lakukan perkara yang besar, sebab Kau Allah yang maha besar. Kami puji, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kekuatan bagi kami, sehingga kami cangkap menanggung segala perkara. Bahkan Kau berikan kami kemenangan, Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bukan dengan kuat gagah kami ada, tapi karena Engkau yang beri kekuatan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur padamu. Segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang beri kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, kami ada hari ini, tapi karena ada Engkau dalam hidup kami, ada Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa
Tuhan yang di sampingku, bukan aku sendiri. Oh, Engkaulah Tuhanku. Amin. Yang menolongku, ku pandang wajah-Mu, yang berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, yang berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sungguh Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Hanya kepadamu kami berharap. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Hanya kepadamu-lah hati kami percaya. Dan hanya kepadamu-lah kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang memampukan kami untuk cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Sehingga kami boleh terus menikmati damai sejahtera-Mu. Kami boleh menikmati sukacita-Mu di dalam jalan hidup kami, di dalam hari-hari hidup kami bersama-Mu. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau perlindungan kami yang teguh, Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Sebelum pagi hari ini kami buka hati kami siapkan lagi untuk ditaburi dengan benih firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Suaranya oke, sudah. Ya, selamat pagi semua. Kita akan lanjutkan ya untuk pembacaan dan perenungan kita pada pagi ini di Efesus 6 ayat 10 sampai 20 pagi ini tentang perlengkapan rohani. Sebenarnya ayat ini tuh keren banget buat kita yang menjadi anaknya, menjadi muridnya yang akan dikasih Tuhan begitu banyaknya. Sampai perlengkapan pun Tuhan sudah siapkan. Mari kita baca sama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku bicara. Dari ayat yang ke-10 itu tentang bahwa hendak kita kuat, Paulus mengingatkan bahwa hendak kita itu kuat. Berarti sebenarnya itu sadar bahwa sebenarnya kita hidup di dalam kedagingan itu, kita akan mudah lemah. Makanya Paulus selalu mengingatkan bahwa meneguhkan kembali bahwa hendaklah kamu kuat. Kemudian Paulus mengingatkan kembali bahwa kita diberikan Tuhan, yaitu perlengkapan senjata Allah. Kata-kata yang sangat keren banget bagi saya. Perlengkapan senjata, saya kebayang bahwa kita adalah pasukan Tuhan. Tuhan sudah siapkan semuanya. Tinggal kita pakai sepertinya kayak gitu. Kita nggak mencari sendiri, tapi kita sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita sendiri, kepada kita yang ikut Dia, yang sudah percaya Dia. Tapi di sini aku baru loh memperhatikan. Selama ini aku seringkali baca, tapi baru aku perhatiin juga apa? Kenakan seluruh. Oh, jadi nggak menjadi hanya terputus-putus, tapi seluruh perlengkapan senjata yang Tuhan berikan. Terus aku bertanya di hati lagi, ingin menggali kembali, segala perlengkapan senjata itu apa? Di sini kalau yang di ayat, mulai dari ayat 14, berdiri tegap, ayo berikat pinggangkan kebenaran. Jadi aku mulai kebayang bahwa aku sebagai seorang pasukan, aku dikasih ikat pinggang. Seorang polisi deh, seorang tentara dikasih ikat pinggang. Ikat pinggangku adalah kebenaran. Oh, kebenaran. Terus aku dikasihkan satu seragam, berbaju jirahkan keadilan. Oh, keadilan berarti kebenaran, keadilan yang ada dan tumbuh dari hati saya. Keadilan itu mungkin dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, kemudian mana yang putih dan mana yang hitam. Tuhan sudah memberikan itu semua kepada kita untuk memberikan hati yang punya keadilan di hati kita. Kebenaran yang Tuhan berikan, segala firman Tuhan. Kebenaran itu segala yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita, yang sudah ada di dalam Alkitab, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah Tuhan siapkan juga, Tuhan karuniakan kepada kita kebenaran dan keadilan. Kemudian kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Oh, ternyata kerelaan itu bukan muncul dari diri saya sendiri, tapi itu adalah karunia Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada saya. Jadi aku baru ternyata kalau misalnya ada orang bilang, kamu kok rela hati ya? Kok saya nggak rela hati ya? Padahal sama-sama anak Tuhan.
oh ternyata itu benar nggak selama itu kalau saya lebih rela hati dibanding dia. Sebenarnya berarti kerelaan itu sudah Tuhan berikan kepada kita semua untuk mampu melakukan. Ada yang bilang, "Lau Cia bela-belain sekali ya, mau pergi ke sini, ke sini, ke sini. Aku nggak bisa, aku sibuk ini." Sebenarnya ada suatu sisi kerelaan hati kita yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan juga kamu gitu loh. Hanya kamu mau melakukan apa tidak. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada saya saja. Bersyukurlah sebenarnya Tuhan yang berikan kepada kamu. Kita hanya lebih menyelidiki lebih dalam lagi bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih karunia yaitu kerelaan. Karena kita sudah ditebus dosa oleh Tuhan, sehingga Tuhan pun memberikan kita berkah, kaki kita berkasutkan kerelaan. Kerelaan itu menjadi bagian dalam hidup kita juga. Menjadi bagian kita sebagai pengikut dan murid Kristus. Yang ada sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita lakukan. Kita lakukan atau tidak. Dan dalam segala sesuatu, ayo pakai perisai iman. Mungkin aku nggak tahu ya perisai iman ini, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panas si jahat. Mungkin dari semuanya itu kalau kita lakukan tanpa iman, mungkin sebagai pelurunya ya, nggak ada kekuatannya, nggak ada kekuatannya untuk kita lakukan semuanya itu. Iman itu yang betul-betul tuh nggak terlihat. Betul-betul iman itu nggak bisa kita lihat, tapi memang kita bisa nikmati bahwa itu adalah iman. Kan iman itu tadi apa ya? Eh, iman itu dasar yang kita harapkan, dan bukti segala sesuatu yang kita nggak lihat. Sesuatu yang sangat dalam sekali, tapi itu loh, segala sesuatu yang kita harapin, tapi bukti juga segala sesuatu yang kita nggak lihat. Dan itu ada dalam diri semua semua kita yang sudah mengaku Yesus sebagai mengaku di mulut, percaya di hati. Di hari itu kita sudah diberikan iman. Kadang-kadang aku ngerasa diri kita yang ngebedakan diri kita dengan teman-teman kita yang seiman. Kamu yang punya iman, aku nggak punya iman. Seringkali dengar itu kan, iya ya imanmu, kamu punya iman, aku nggak punya iman. Padahal sekali lagi maksudnya kita ingin meneguhkan satu sama lain bahwa Tuhan sudah memberikan iman kepada kita untuk melakukan perkara-perkaranya Tuhan. Dan lebih dahsyat lagi sebenarnya di sini adalah aku sangat dapatkan yang tentang segala doa di dalam ayat 18. Dalam semua yang Tuhan berikan perlengkapan senjata Allah, kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, dan doa kan. Dan doa itu Tuhan mengatakan kita didorong oleh Paulus untuk berdoa setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jaga di dalam doamu. Dengan semua permohonan yang nggak boleh putus-putus. Kalau aku terjemahkan lebih, jangan putus-putus, nggak boleh malah. Yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti aku saat ini ada bagian aku yang ada yang kurang di dalam doaku. Ini untuk aku sendiri dan mungkin untuk ke semuanya. Di sini aku merasa bahwa mungkin ada bagian aku selalu fokus doa untuk diriku sendiri. Doa untuk perkaraku yang belum selesai. Aku doa untuk tentang diriku. Ternyata doa itu sebenarnya Tuhan menghendaki hidup kita bukan untuk diri kita sendiri lagi. Tuhan menghendaki hidup kita memang untuk Tuhan. Berarti memang di luar daripada hidupku. Untuk Tuhan. Apapun Tuhan. Apapun Tuhan. Sepertinya itulah. Tapi padahal kalau kita bangun pagi untuk aku. Makan untuk aku. Kerja untuk aku. Untuk keluargaku. Untuk karyawanku. Dan untuk aku. Sebenarnya itu di mana letak aku harus punya kewajiban doa untuk orang lain. Dan perlengkapan senjata Allah itu semua dari kebenaran, keadilan, kerelaan, iman. Itu diperuntukkan bukan aku, tapi diperuntukkan untuk pekerjaan, untuk melawan tipu muslihat. Melawan tipu muslihat tentu bukan untuk diri saya sendiri juga, untuk Tuhan. Waktu aku doa, ini balik lagi
kepada doa, doa untuk segala orang kudus. Berarti aku nggak boleh putus-putus doa untuk Pak Heri. Nggak boleh putus-putus doa untuk para penatua, nggak boleh putus-putus untuk doa untuk gerejaku. Nggak boleh putus-putus doa untuk setiap teman-teman aku di sini. Aku harus ingat mereka terus, nggak boleh itu ada di luar dari pikiranku. Itu harus ada di dalam pikiran dan hati aku. Itu nggak boleh, enggak. Karena di sini pun sampai Paulus mengatakan bahwa dia minta juga untuk aku supaya kepada apa di sini di ayat yang 18. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Benar. Paulus justru minta mereka untuk doain untuk dia. Aku merangkaikan dalam arti doa itu ketika doakan untuk orang lain, doakan untuk orang kudus, doakan mereka. Tapi ketika kita lemah, kita punya takut, kita boleh punya hak minta mereka, minta teman-teman, doakan untuk kita. Jadi circle doa itu nggak pernah putus-putus, bukan ke center kita dulu, tapi centernya kita adalah doakan untuk orang lain dulu, doakan untuk segala pekerjaan Tuhan dulu, segala perkara-perkara besar segitu banyaknya yang kita bisa lakukan karena tipu muslihat ada di sekitar kita dan memerlukan doa yang sangat banyak, doa yang kuat yang dibutuhkan. Jadi kalau kita doa untuk center ke diri kita sendiri, kapan pekerjaan Tuhan dan perkara Tuhan dan bahkan iblis yang tipu muslihat iblis itu dengan gampang kita akan lewatkan. Jadi aku rasa ini untuk saya meneguhkan sekali lagi bahwa memang kita hidup bukan untuk diri kita sendiri dan juga yang kita hadap itu bukan diri kita juga, bukan berhadapan dengan manusia, tapi memang kita berhadapan dengan hal-hal yang tak terlihat, hal-hal yang sebenarnya supranatural. Sebenarnya kalau saya ngeliat ini hal-hal yang supranatural yang di luar daripada kekuatan kita. Yang kita butuhkan semuanya itu dari Tuhan, perlengkapan. Tapi Tuhan sudah siapkan. Sekali lagi kebenaran, keadilan, doa, kerelaan. Itu semua Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita pakai. Pakai terus untuk melawan tipu muslihat iblis bersama-sama dengan orang-orang kudus Tuhan. Kita lawan dan kita lakukan perkara-perkara yang banyak. Jadi sekali lagi bukan fokus lagi kepada diri yang sulit memang kita lakukan kalau di luar daripada kita. Tapi memang kita harus sadar bahwa hidup kita bukan untuk kita lagi. Hidup kita memang untuk Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan terus berdoa untuk teman-teman dan bersyukur Koram Deo ini ada dan mungkin boleh kita tambahkan lagi. Kita memang bukan hanya untuk doakan teman-teman kita yang sakit. Ini juga nanti doakan untuk Andri. Andri kemarin sakit sembuh, kemudian sakit lagi. Kita doakan juga untuk banyak pekerjaan Tuhan yang di pedalaman, untuk banyak hal yang mungkin kita bisa gali lagi dari Hengki, apalagi yang kita bisa doakan. Menghidupkan segala doa kita yang bersama-sama ini untuk pekerjaan Tuhan begitu besar. Tuhan mau kita Koram Deo itu pasti bertumbuh bukan untuk kita saja, tapi untuk begitu banyaknya pekerjaan Tuhan di dunia ini untuk mendatangkan kerajaan Allah. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi melalui perikop ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan seluruh perlengkapan senjata rohani itu. Karena Tuhan sangat tahu bahwa kita ini sedang menghadapi peperangan, dan peperangannya itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan tipu muslihat iblis. Dan untuk melawan tipu muslihat iblis, nggak mungkin kita bisa lawan dengan kekuatan darah dan daging. Nah tentu dari sisi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan seluruh perlengkapan itu, tapi tentu dari bagian kita ayat ini jelas memberi nasihat. Di situ katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya bagi kita adalah bagian kita untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Jadi bukan Allah menyediakan dan terus Allah memakaikan kepada kita, Allah memasangkan ke topong, Allah ikatin pinggang kita. Enggak, bagian kita. Dan kalau di
pelajarin, ya ujung-ujungnya kan seluruh perlengkapan senjata Allah ini kan firman, gaya hidup yang sedang Bapak Ibu kita sedang lakukan bersama-sama. Itu setiap pagi datang menyembah Tuhan, berdoa, setiap pagi menerima firman, merenungkan firman, dan kemudian melakukan firman. Inilah apa yang dimaksud firman Tuhan ketika kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena apa? Karena peperangan itu akan datang kapan saja dan di mana saja. Makanya ayat itu katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, hari yang jahat itu ya bisa kapan saja dan di mana saja. Tapi prinsip yang kedua yang penting adalah ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Walaupun mungkin darah dan daging itu bisa jadi triggernya, pemicunya. Tapi artinya hari ini siapapun mungkin darah dan daging yang sepertinya sedang konflik, berselisih paham dengan kita, tapi ingat, bukan mereka musuh kita. Untuk mereka firman Tuhan katakan justru kita harus mengasihi mereka. Yang perlu kita lawan itu adalah pikiran-pikiran yang ditawarkan oleh iblis, tipu muslihat iblis yang ditawarkan kepada kita, sehingga kita semakin membenci dan semakin memusuhi darah dan daging. Nah, itu yang perlu kita lawan. Dan sekali lagi tidak ada cara lain selain kita lawan dengan firman Tuhan, dengan seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Jadi, kalau kita nggak pernah 4M, kita nggak pernah menerima, merenungkan, dan melakukan firman, membagikan, terus hidup kita tidak dikuasai oleh firman, ya wajar saja kalau ada begitu banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, tapi selalu kalah. Tapi saya bersyukur setiap kita yang ada bersama-sama pagi hari ini, tentunya adalah orang-orang yang selalu mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, menggunakannya setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, sehingga setiap ada peperangan melawan tipu muslihat iblis, ayat ini katakan kita tetap berdiri setelah menyelesaikan semua itu. Artinya kita menang, mengalahkan tipu muslihat iblis. Dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apa yang didapat dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, Bapak Ibu boleh cerita pengalaman Bapak Ibu menghadapi peperangan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, dan peperangan apa yang sedang Bapak Ibu menangkan hari-hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Pak Ramli, silakan. Iya, sedikit menambahkan aja dari apa yang disampaikan Ibu Dorcas dan Pak Heri. Ya, jadi kalau dulu kan bicara soal peperangan rohani, rasa-rasanya kita ingin berperang melawan memang penguasa-penguasa udara, melawan pemerintahan-pemerintahan di udara, di luar diri kita, di luar tubuh kita. Kita pergi ke tempat-tempat tertentu mungkin, ya, lalu kita berdoa melakukan peperangan rohani di sana. Tentu itu tidak salah gitu. Tapi sekarang ini justru seperti yang dibilang Pak Heri tadi, peperangan rohani yang terbanyak bukan di luar tubuh kita, tapi justru di dalam diri kita, yaitu di area akal budi kita, di pikiran kita. Jadi itu yang perlu hari-hari ini kita waspadai. Kalau kita mengingat bagaimana peperangan rohani ketika Yesus dicobai oleh iblis, kita tahu itu bicara soal peperangan di akal budi, di pikiran, ya. Iblis mencoba menipu Tuhan Yesus sekalipun dengan memakai firman, tapi akhirnya kita tahu bagaimana Yesus memenangkan peperangan itu. Jadi sekali lagi betul ya, peperangan kita itu memang hari-hari ini adalah peperangan di area pikiran kita, ya, pikiran-pikiran dan prinsip-prinsip yang dibisikkan oleh iblis. Iblis bukan darah daging bukan musuh kita. Iblis juga
bukan lawan kita, karena sebenarnya sudah dikalahkan. Gitu. Tapi yang menjadi senjatanya adalah tipu dayanya itu, tipu muslihatnya itu, ya. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi memang peperangan kita sekali lagi ada di area pikiran kita. Itulah yang perlu hari-hari ini kita waspadai bersama. Sama seperti Tuhan Yesus menang, dia seperti Pak Heri bilang tadi, senjata satu-satunya adalah dengan menggunakan firman. Semua senjata perlengkapan rohani tadi itu bicara soal firman Tuhan. Jadi Yesus sendiri kan ada tertulis. Semuanya dia menang karena dia menghafal firman, menguasai firman, menyebutkan firman, mengatakan firman, membicarakan firman, mengajar firman. Ya. Nah, itulah senjata kita, seperti yang tadi sudah diingatkan. Ya. Jadi saat teduh hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita terus 4M secara disiplin di dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita bisa menang dalam peperangan rohani. Itu aja Pak Eri, terima kasih. Saya tambahkan yang tadi kesaksian. Ini saya tadi mau sampaikan yang kesaksian yang saya pernah sampaikan, mungkin ada hubungannya dengan di sini. Saya kelewat tentang perceraian. Bagi satu sisi itu memang di dalam seperti yang tadi Pak Ramli ingatkan bahwa tentang pikiran, ya itulah setiap orang yang ketika mengalami masalah yang cukup berat ya, pasti kita akan pertimbangkan ke diri kita sendiri. Lari-lari ke sendiri, termasuk aku. Lari ke segala kepentingan diri sendiri yang akan jauh tentang perceraian. Aku berandai-andai seandainya, berandai kembali, kalau hari ini memang aku cerai, mungkin aku sulit berdiri yang Tuhan izinkan dan Tuhan memberikan kesempatan begitu besar kepada saya untuk memimpin jemaat. Saya nggak bisa memberikan teladan kepada jemaat dan kepada awal mulanya yaitu kepada anak-anak saya dulu. Kedua, akhirnya kepada Tuhan berikan jemaat. Semuanya tidak akan terjadi semuanya untuk kepada pekerjaan Tuhan yang di ujungnya. Jika aku dulu betul-betul mengambil keputusan perceraian, bagaimana adanya gitu loh hari ini. Saya nggak kebayang. Dan kalau memang kembali kepada yang ayat tadi, aku nggak akan mengerti bahwa cerai itu betul-betul Tuhan tidak inginkan kalau aku nggak ngerti firman Tuhan. Memang balik-baliknya memang firman Tuhan, kebenaran itu harus ada. Dan Tuhan sebenarnya sudah memberikan kepada hati saya juga apa yang harus saya lakukan dan tidak harus lakukan. Tapi betul-betul juga setelah ada itu pun nggak bisa kita tanggung. Nggak bisa kita tanggung dengan pikiran dan beban yang begitu banyak. Sehingga kita tetap mau mengambil keputusan untuk cerai. Ini satu perkara yang memang tidak mudah. Kata orang bilang, ya sudah jangan cerai. Tidak mudah. Terlalu banyak kita punya alasan 1001 alasan untuk mengatakan bahwa aku harus cerai. Gitu loh. Jadi akan segitu banyaknya ini berperkara satu hal yang Tuhan tidak suka. Firman-firman Tuhan yang memang harus kita kuasai, tidak cukup dikuasai saja, tapi ada doa yang boleh kita pakai itu sebagai senjata Allah untuk kita lawan. Ujungnya kalau menang, yaitu berarti memang ujungnya adalah kemuliaan Tuhan yang memang kemuliaan Tuhan yang kita tinggikan. Jadi kalau untuk aku sendiri, aku bisa menang dalam hal terhadap satu hal yang perceraian, yang lain-lainnya juga aku yakin juga aku akan bisa menang juga. Thank you. Oke, terima kasih Pak Ramli. Juga terima kasih untuk
Ibu Caca, Ibu Dorcas yang menambahkan bagian tadi itu contoh yang luar biasa Bapak Ibu. Mungkin kalau secara logika manusia kan dianggap kalah gitu nah. Diperlakukan tidak adil oleh pasangan, ditinggali oleh pasangan. Tapi ketika Ibu Caca mengambil sikap untuk melawan semua tipu muslihat iblis untuk cerai, dia kalahkan tipu muslihat iblis itu dengan tetap berkata enggak. Anak firman Tuhan katakan enggak boleh cerai, bagaimanapun dan apapun. Nah, di hadapan Tuhan, itulah yang namanya lebih daripada pemenang sesungguhnya. Nah, tapi seringkali kan kita ini tertipu lagi oleh tipu muslihat iblis. Kita lebih melihat pada hal-hal yang lahiriah. Wah, itu kalah namanya. Iya, mungkin secara manusia kita dianggap kalah. Ketika orang menipu kita, kita menerima, kita mengampuni, sepertinya kita kalah. Tapi itulah sebenarnya kemenangan kita. Jangan tertipu lagi dengan tipu muslihat iblis itu. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita bisa menerima dengan bersyukur, dengan tersenyum. Kita dianggap kalah oleh dunia. Tapi sesungguhnya itulah kemenangan kita. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah kemenangan kita, Bapak Ibu. Nah, prinsip ini harus kita mengerti. Sekali lagi, karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi tipu muslihat iblis itu. Oke, luar biasa pagi hari ini ya. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau menambahkan apa yang didapat supaya teman-teman yang lain semakin dapat pengertian yang wow gitu, supaya bisa praktek. Oke, ada lain lagi? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih buat kebenaran firman di pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa kita. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kepada Engkau ya Bapa, Engkau telah menyediakan perisai iman kepada kami ya Tuhan. Dengan kami percaya kepada Engkau, Tuhan satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Itulah iman kami kepada Engkau ya Tuhan, dan pengharapan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga telah memberikan kami keselamatan ya Tuhan, dan juga firman-Mu kepada kami ya Bapa, supaya kami berpegang teguh Tuhan akan firman-Mu ya Bapa, menjadi kekuatan kami ya Tuhan, untuk melawan tipu muslihat iblis ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa, dan juga kami akan terus melakukan ya Tuhan, 3 hal ya Tuhan, yaitu kebenaran, keadilan Tuhan, dan memberitakan Injil damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Ibu Dorcas, Tuhan pakai Ibu Dorcas lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati jemaat yang digembalakannya di Air Hitam ya Tuhan. Biarlah melalui jemaat di Air Hitam Tuhan, banyak orang-orang di sekitar sana juga dimenangkan untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga beri kesehatan kepada Mama Ibu Dorcas dan papanya juga ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Dorcas dan anak-anaknya dan orang tuanya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga memberkati kami. Apapun pergumulan dan permasalahan kami, Engkau terus Allah yang memberikan kami solusi dan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati istri, suami, bahkan anak dan cucu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga setiap kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga di pagi hari ini, di mana kami sepakat berdoa buat Joni, teman dari Lydia ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberikan Joni kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Biarlah melalui kemoterapi Tuhan, Tuhan terus pulihkan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga biarlah kami berdoa, Joni dibukakan hatinya untuk menerima Engkau, menjadi Tuhan satu-satunya dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih
Tuhan, kami juga terus berdoa memberkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini dengan penuh susu dan madu ya Tuhan. Dan juga setiap aspek dari perekonomian, dari perkebunan, bahkan pertambangan dan kelautan Tuhan. Tuhan penuhikan semuanya ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Dari presiden kami Tuhan sampai ke jajaran yang terendah ya Bapa. Biar mereka melakukan pemerintahan ini Tuhan dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa, Ibu. Sekali lagi teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami ambil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kami lawan segala tipu muslihat iblis. Kebenaran ada di hati kami, keadilan ada Tuhan sudah berikan kepada kami, kerelaan sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kami hati yang boleh terus berdoa, untuk Kau ingatkan kami kepada siapa kami harus doakan. Tuhan ingatkan kami senantiasa hidup kami bukan untuk kami lagi, tetapi untuk Tuhan. Untuk itu Tuhan hidupkan doa kami, Tuhan, yang lebih dan lebih lagi. Kami punya waktu yang panjang dan 24 jam yang Tuhan berikan bagi kami. Hidupkan doa bagi setiap kami ya Tuhan, untuk mendoakan lebih banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu pakai setiap kami yang ada di sini Tuhan, siapapun kami yang ada di sini, sebagai ibu rumah tangga, baik yang kami sebagai pengusaha, baik kami sebagai guru, kami sebagai dokter, siapapun Tuhan kami yang di sini, berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan pakai kami semua, turunkanlah berkat Engkau atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan melakukan semua kegiatan kami Tuhan. Besertalah Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.